Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how are you? I hope all of you still healthy, fresh, and keep spirit. Today we are going to talk about a report. And several weeks ago we have learned about caption, and it is the continuation of caption because report also need caption, right? To develop the detail of the text. So let's join my lessons about report. First of all, I'd like to tell you the objective of learning a report. Here, you are supposed to be able to describe the definition and purpose of a report. Jadi tujuan yang pertama adalah Ananda diharapkan itu bisa menjelaskan pengertian dan tujuan dari suatu report. And then the second objective is you are supposed to be able to identify the structure of a report text. Anda diharapkan bisa mengidentifikasi struktur dari teks report itu, ya, terdiri dari apa saja. Right. And then the third one, you are able to analyze the content of a report text. Anda diharapkan bisa menganalisa tentang isi teks report itu. And then the fourth objective is you are supposed to be able to find the main idea on paragraphs of a report text. Anda diharapkan bisa menemukan pikiran utama dalam paragraf-paragraf di suatu text report. And then the last one, you are supposed to be able to arrange and present a simple report text virtually. Anda diharapkan bisa menyusun dan menyajikan teks report sederhana secara virtual. So this is the objectives of a learning report. And then go on to the next slide. Everybody, do you know what is the definition of report actually? Okay, the definition of report is a text which presents information about something as it is. Jadi apa sih arti atau makna pengertian dari report? Report itu merupakan suatu teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu apa adanya. Jadi tanpa dibuat-buat, ya. Ya seperti itu apa adanya, ya. It can be in the form of their part, strength, function, or general characteristic. Baik itu bagian-bagiannya disampaikan secara apa adanya, kekuatannya, kelebihannya, fungsinya, dan ciri-ciri umumnya. Right. And it is written as a result of systematic observation and analysis. Jadi report itu merupakan hasil tulisan yang hasil dari pengamatan dan analisa secara sistematis, ya. Jadi dengan pengamatan dilihat, kemudian dianalisa, lalu dituangkan dalam tulisan. That is a report, ya. Misalkan kita mengamati tentang semut gitu, ya. Diamati, kemudian dianalisa gerak-geriknya, perilakunya, bagian-bagiannya, ciri-cirinya, dan sebagainya. That is a kind of report. If you write on the text, itu adalah report, right? Okay, and then next, what is the purpose of report? Apa sih tujuan dari report? The main purpose of report is to give some information to the readers. Jadi tujuan utama dari report adalah untuk memberi informasi kepada para pembaca, ya. Or to present information about something as it is. Seperti di dalam definisi tadi, yaitu tujuannya jelas, yaitu menyajikan informasi tentang sesuatu apa adanya, ya. This is once again the purpose of report. Ada tujuan yang lainnya. There are other purpose of report, yaitu to describe an entire class of things, whether natural or made. Mammals, the planets, mountains, plants, countries of region, culture, transportation, and so on. Jadi ada yang mendefinisikan tujuannya itu adalah to describe an entire class of things, whether natural or made. Jadi untuk menjelaskan sesuatu secara luas, apakah itu alami ataupun buatan. Artinya dibuat manusia. Kalau alami berarti memang ya seperti itu, ya, ciptaan Allah, pasti Allah
hanya dengan tangan Allah saja. Tapi kalau made itu ada sentuhan dari manusia ya. Contohnya adalah kelompok mamalia ya, mamalia ya. Jadi menjelaskan tentang mamalia misalnya. Tentang planet ya. Jadi sifatnya masih umum, planet itu adalah natural semuanya ya, natural. Mountains itu juga natural ya. Artinya ya hanya tangan Allah saja, tangan Tuhan saja yang membuatnya. Kemudian plants, tumbuh-tumbuhan atau tanaman itu juga Allah. Countries of region itu sudah masuk made ya, artinya ada campur tangan manusia. Culture juga ada itu made, artinya buatan manusia. Transportation itu juga campur tangan manusia dan sebagainya. Nah itu dijelaskan secara menyeluruh, maka itu masuk ke report. Okay, everybody, and the generic structure of a report. Apa sih struktur pokok dari report ya? Struktur standar report itu ada dua, yaitu general statement dan description. General statement you can also say classification ya. General statement juga bisa Anda sebutkan menjadi classification. Apa sih general statement? General statement itu stating classification of general aspect of things. Jadi general statement itu menyebutkan klasifikasi suatu aspek sesuatu secara umum. Jadi menjelaskan tentang pernyataan-pernyataan umum itu masuk ke general statement. Atau juga bisa itu adalah merupakan definisi ya. Definition itu masuk ke general statement. Derivation of word, asal usul kata ya, itu juga general statement. Misalkan tempe kemul berasal dari kata tempe dan kemul. Itu adalah derivation. Tempe artinya apa, kemul artinya apa. Itu adalah derivation of word ya. Is that clear? Right. And then general information, informasi umum. Nah, ini masuk ke kategori struktur general statement ya, atau classification ya. Bisa berupa animal, kan masih umum, public place, tempat-tempat publik ya. Itu banyak ya, plant, tanaman juga banyak, masih general semuanya, right? So about that belong to general statement. And then the second structure adalah description. Description, what is description? Apa sih description itu? Description tells what the phenomenon under discussion. Jadi description itu adalah menjelaskan tentang gejala yang dibahas ya, gejala yang dibahas, jadi spesifik ya. Jadi sudah menuju pada topik permasalahan ya. Jadi description itu. In terms of part, misalkan in terms of parts atau detail object. Jadi tentang detail dari suatu objek yang dibahas itu ya, detailnya ya itu. Kemudian bisa berupa appearances, bisa berupa penampilannya seperti apa, dijelaskan di situ, maka itu masuk ke description. Karakteristiknya, ciri-cirinya itu juga description. Misalkan orang ini ciri-cirinya adalah rambutnya panjang, kemudian warnanya rambutnya itu kecoklatan, kemudian matanya bulat dan seterusnya. That is karakteristik ya, itu masuk ke description. Kemudian juga bisa tell about qualities, menyampaikan juga bisa tentang kualitas ya, kualitas terhadap objek itu. Baik, bagus, indah dan seterusnya. Habits itu adalah kebiasaan, kemudian atau behavior, perilaku. Jadi menjelaskan tentang itu semuanya itu masuk ke generic structure yang description. Okay, everybody. So there are only two ya. Ada dua macam structure of a report itu. First general statement and the second one description. Okay, everybody. Let's go on to the next slide. Okay, to make clear my explanation about the report, let's have a look to this text. Ya, very short text. Ini adalah teks pendek sekali dan ini akan memperjelas to make clear my explanation, memperjelas penjelasan saya tadi ya. Okay, please read at the moment. The first sentence, kalimat pertama, the word reptile means that which crawls ya. Jadi kita melihat bahwa
teks ini terdiri dari beberapa kalimat ya. Kalimat itu mulai dari huruf besar sampai titik ya. Jadi misalkan kalimat pertama tadi saya baca, the word reptile means that which crawls. Itu kalimat pertama. Kalimat keduanya, a reptile is sampai to swim. Ini kalimat kedua, right? Kemudian kalimat ketiganya, reptiles usually sampai people do titik. Ya, itu kalimat ketiga. Kalimat keempatnya, reptiles are cold-blooded. Ya, ini kalimat keempatnya. Kalimat kelimanya, this means sampai change. Ya, temperature change, right? Kemudian kalimat keenamnya, snakes, turtles sampai all reptiles titik. Sehingga di situ ada 7 kalimat. Ini sudah membentuk suatu teks report ya. Sekarang kita analisa. Kalimat pertama, the word reptile means that which crawls. Ini masuk ke kelompok yang general statement atau description ya. General statement atau description. The word reptile means that which crawls. Apa? Yes, that's good. Belong to general statement ya. Kalimat the word reptile means that which crawls itu masuk general statement. Why we can say it is belong to the structure of general statement? Kenapa ini kok masuk ke general statement? Why? Yes, very good. Because it is talking about derivation of word, asal usul kata ya. Kata reptile, the word reptile itu artinya adalah yang merayap, which crawls. Maka seperti ini itu masuk ke general statement. Okay, everybody? Okay, have a look second sentence. Kalimat kedua dilihat. A reptile is an animal that crawls. Took some prefer to swim. Nah, sampai di sini kalimat kedua ini masuk ke general statement atau description? Ayo coba dipikirkan. Apa? No, not description. It is also belong to a general statement. Ini kalimat a reptile is an animal that crawls, took some prefer to swim itu adalah masuk ke general statement. Why? Kenapa? Yes, that's right. Because it belong to definition. Karena ini memberikan pengertian, definisi. Reptile adalah, gitu kan? A reptile is an animal that crawls. Reptil adalah suatu binatang yang merayap, gitu. Meskipun beberapa took some prefer to swim. Meskipun ada beberapa yang lebih suka berenang. Gitu, right? So it belongs to definition. Maka masuk ke struktur general statement. Jadi di kategori general statement itu. Clear everybody? Okay, have a look the third sentence. Kamu lihat kalimat ketiga ini yang saya lingkari kuning ini ya, with the yellow circle ini. Reptiles usually have scales on their bodies like fish, but they breathe through lungs as people do. Nah, ini masuk ke struktur general statement atau description Anda semuanya. Ayo dipikirkan. Apa? Description? Okay, that's right. Very good. Iya, description. Kenapa description? Yes, because it tells about the specific things, the characteristic ya, Jadi ini sudah menyebutkan tentang karakteristik dari reptiles. Kita lihat, reptiles usually have scales on their bodies. Jadi reptil itu biasanya mempunyai sisik, scales on their body, di badannya itu. Ya, ini kan sudah karakteristik. Maka di situ kita masukkan ke description ya. Ke description sudah spesifik menjelaskan tentang badannya, ciri dari badannya reptil. Oke. Like fish but they breathe through lungs. Di samping itu juga karakteristik itu menjelaskan bahwa
reptil itu bernafas dengan paru-paru ya, seperti kita manusia ya, as people do ya. Jadi breathe through lungs itu adalah bernafas melalui paru-paru, itu lewat paru-paru ya, bukan kulit, bukan insang dan sebagainya ya. Jadi sama seperti kita manusia. This is the third sentence belong to description. And then the fourth sentence, kalimat keempat, reptiles are cold-blooded ya. Sekaligus this means that the temperature of their blood change when the air temperature change. Masuk ke kategori struktur general statement atau description Anda semuanya? Yes, that's very good. Description. Jadi kalimat keempat ini juga masuk ke struktur yang description. Kalimat ini description. Kenapa? Why? Kenapa? Iya, because it also tell about the characteristic. Masih menyebutkan tentang karakteristik. Reptiles are cold-blooded. Ini adalah karakteristiknya, bahwa reptil itu adalah binatang yang berdarah dingin. Oh, medeni ya, berdarah dingin ya. Pembunuh ini berarti bukan. Jadi untuk biar tidak salah mengerti, to make the reader understand, maka dijelaskan cold-blooded itu apa. What is the meaning of cold-blooded? Maka kalimat berikutnya itu specific information. Ini harus ada ya untuk menjelaskan cold-blooded biar tidak misunderstanding. Maka kalimat this means sampai temperature change itu masuk ke description juga. Ini sudah dipanah jadi satu ya. Jadi reptil itu adalah cold-blooded. Apa sih cold-blooded? This means cold-blooded itu artinya, means maknanya bahwa the temperature of their blood change when the air temperature change. Jadi maknanya cold-blooded di sini itu adalah suhu badan reptil itu berubah ketika suhu udara di luarnya itu berubah. Jadi mengikuti udara di luar dia itu. Jadi mengikuti, hebat kan ya, bisa mengikuti. Kalau panas ya ikut panas dia badannya. Kalau dingin badannya juga dingin, seperti itu. Berapa derajat dia mengikuti, mengimbangi ya ini. Sehingga kan tidak perlu baju. Maka reptil kan nggak perlu baju pengamat atau selimut, enggak ya. Karena apa? Selalu mengikuti temperature di luarnya itu. Ini hebatnya ya. Seandainya kita, waduh, kita bisa seperti reptil ini ya. Dalam hal ini ya, cold-bloodednya ini ya. Wah, kita enak tidur di mana-mana ya, di Wonosobo maupun di pantai, di Pantura ya, nggak gerah, nggak pernah merasa dingin juga. Oke, right. So once again, this sentence ada dua tadi, cold-blooded sampai dengan temperature change, itu dua kalimat masuk ke description semuanya. Kenapa? Sekali lagi, karena ini masih menjelaskan tentang karakteristik dari reptiles. Oke, atau juga bisa bagian dari reptile. Oke, the next one, snakes, turtles, and lizard are all reptiles. Sekaligus so were the ancient dinosaur. Ya, jadi kalimat snake, turtles, and lizard are all reptiles. So were the ancient dinosaur. Belong to general statement or description, everybody? Masuk ke mana ini? Yes, very good. Anda bisa melihat, oh putih berarti masuk ke general statement. Ya, nggak salah, memang betul. Itu adalah masuk ke general statement ya. Snakes, turtles, and lizard are all reptiles. Jadi ular, kura-kura, dan penyu juga boleh ya, dan lizard itu kadal, itu masuk ke kelompok semuanya itu reptil ya. Begitu juga dengan dinosaur zaman dulu itu ya, binatang purba ya, dinosaur purba itu masuk juga masuk reptil ya, reptil. Jadi kita kan tambah ilmu dengan memahami ini. Okay. So once again, this is the analysis of the a little text of report ya. Jadi report seperti ini hanya sedikit sekali ya, tapi ini sudah report meskipun satu paragraf. Clear everybody? Alright, go on to the next slide. Okay, let's continue to analyze
this report. Ya, kita lanjutkan menganalisa report ini. Okay, the information of the first sentence, the word reptile means that which crawls. Informasi ini itu gunanya nanti kalau kita ada pertanyaan seperti ini. Ya, what does reptile means? Ya, what does reptile mean? Maka jawabannya itu pasti ada di dalam lingkaran ini. Ya, itu seperti itu. So, what does reptile mean? Apa sih reptil itu artinya? Ya, maka jawabannya reptile means that which crawl. Seperti itu jawabannya ya. If it is a question. Sehingga kalau ada pertanyaan seperti ini, what does reptile mean? Maka Anda bisa dapatkan informasinya di sini ya. Di kalimat pertama ini. And then the second one, a reptile is an animal that crawls to some prefer to swim ya. Nah, kalau informasinya di sini itu ya, a reptile is ini. Apa pertanyaannya biasanya muncul? Pertanyaan yang ditanyakan biasanya seperti ini. What is a reptile? Apa sih reptile? Atau what is the definition of reptile? Apa sih pengertian dari reptile? Nah, itu berarti kita mendapatkan informasi ini ya. Kita jawabannya di kalimat kedua ini. Reptile is an animal bla bla bla. Seperti itu. Oke, everybody? Kemudian yang berikutnya, reptiles usually have scale on their bodies like fish, but they breathe through lungs as people do. Nah, kalau informasinya di kalimat ketiga ini, biasanya pertanyaannya adalah seperti ini. Ya, pertanyaannya bisa berubah seperti ini. How are the characteristic of reptiles body? Ya, apa saja ciri-ciri dari badan reptil itu ya. Dari reptil itu ciri-cirinya apa gitu. Satu, yaitu have scale ya. They have scales. Mereka punya sisik on their bodies ya. Yang kedua, you can say they are cold-blooded ya. They are cold-blooded. Seperti itu jawabannya ya. Ini informasi bisa didapatkan sekaligus dari kalimat ketiga dan keempat untuk menjawab pertanyaan how are the characteristic of reptiles body ya. Ada juga yang mungkin jawabannya itu pertanyaannya how do reptiles breathe? Ya, ini juga masih didapatkan di kalimat keempat ini. How do reptiles breathe? Bagaimana reptil itu bernafasnya? Ya, jawabannya apa? Iya, jadi reptiles breathe atau they breathe through lungs. Ya, they breathe through lungs. Ini jawabannya di situ. Bisa kita dapatkan di kalimat ketiga ini. Masih ya, gitu. Kemudian kita lanjutkan kalau pertanyaannya misalkan what does cold-blooded mean? Ya, itu di kalimat keempat ya. What does cold-blooded mean? Apa sih artinya cold-blooded? Maka Anda bisa jawab apa? Yes. Means atau it means that the temperature of their blood change when the air temperature change ya. Jadi jawabannya itu seperti ini. Pertanyaan itu tadi bisa juga berupa why are reptiles called as cold-blooded animal. Jadi pertanyaan what does cold-blooded mean juga bisa why are reptiles called as cold-blooded animal ya. Jadi mengapa reptil itu disebut sebagai binatang yang berdarah dingin gitu. Sama ya. Jawabannya sama ya. Yaitu because karena they can change the temperature of their body based on the air temperature. Karena mereka bisa merubah atau mengubah suhu badannya itu berdasarkan suhu udara, ya, temperatur udara. Oke, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita buat dan kita beri informasinya di kalimat-kalimat yang sudah saya lingkari seperti ini ya, yang sudah saya tandai ya. Kemudian the next one, snake, turtles, lizard are all reptiles sama so were the ancient dinosaurs. Nah, informasi ini itu bisa kita berikan manakala pertanyaannya itu adalah what animals belong to reptile ya. Binatang apa saja yang termasuk reptile? Maka jawabannya Anda bisa sebutkan di situ. Artinya snakes, turtles, lizard, ancient dinosaur
belong to reptile. Seperti itu kalau mau menjawab ya. Jadi sehingga kita dapat menjawab dari pertanyaan-pertanyaan apa saja tentang bacaan ini dengan baik kalau kita bisa menganalisa dan memahami dengan benar ya. Dengan cara seperti itu tadi yang saya jelaskan, maka kita akan tahu. Kemudian what is the main idea of this text? Apa sih main idea dari teks ini atau paragraf ini? Apa kira-kira Anda semuanya? Yes, you can see from the title. Anda bisa dilihat dari judulnya ini. What is a reptile? Tapi ini kan question ya, pertanyaan. Kalau topik atau main idea tidak berupa pertanyaan tapi berupa seperti ini jawabannya. The main idea is what a reptile is. Jadi dibalik, tidak what is reptile itu pertanyaan, tapi what a reptile is itu adalah statement ya, kalimat ya, pernyataan seperti ini. Ya, sehingga sekali lagi kalau ditanyai apa sih main idea paragraf ini, what is the main idea of this paragraph, you can say the main idea is what a reptile is. Apa sih reptil itu ya? Ini adalah ide atau pikiran pokok dari pikiran utama dari paragraf ini. Okay, everybody clear? Right. Go on to the next slide then. Okay, now please have a look on this text, right? Your job is first you must analyze which one belong to general statement and which one belong to description. You know here you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 sentence ya. Jadi di dalam teks ini Anda punya 8 kalimat yang sudah saya tandai nomor ya. Paragraf pertama, the first paragraph, 1, 2, 3, ada 3 kalimat, 1, 2, 3. And then the second paragraph, 4, 5, 6 ya. 4, 5 sorry ya. 2 kalimat saja, 4 dan 5. Ini paragraf kedua. And then the last paragraph atau paragraf ketiga, 6, 7, 8, ada 3 kalimat nih. Nah, ini Anda rinci, Anda analisa which one belong to general statement dan which one belong to description ya. Kemudian kamu cari alasannya, kenapa kok kamu masukkan general statement, kenapa kalimat itu masuk description ya. Kenapa harus punya alasan. You must have a reason why you put the sentence belong to general statement or description. You must have a reason ya, harus punya alasan. Kemudian juga nanti sekaligus what are the main idea of each paragraph ya. Apa sih main idenya? Pikiran utama dari masing-masing paragraf ini juga Anda analisa. Okay? It is as your task, right? For the next meeting. Ini adalah tugas kalian untuk pertemuan yang akan datang. Anda analisa dulu ini di tempat masing-masing. Okay, everybody. See you on the next meeting. Bye-bye.